Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di mata kuliah Manajemen UMKM dan Koperasi. Pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang kemitraan UMKM ya. Kita sudah bahas ya sebelumnya tentang aspek pengelolaan UMKM, kemudian permodalan dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kemitraan yang bisa dinikmati atau bisa dijalani oleh UMKM kita. Sebelumnya kita lihat dulu data jumlah pelaku usaha di Indonesia ya. Sebetulnya untuk data itu ada banyak versi ya. Tapi versi yang ini itu memang banyak kita temukan di media-media resmi ya. Jadi data yang sering kita lihat di media-media resmi itu ternyata memang 99,9% pelaku usaha di Indonesia itu adalah pelaku usaha UMKM ya. UMKM tentu ini sangat dominan ya karena ternyata usaha besar itu kalau dilihat dari omset ya dalam pembahasan kita sebelumnya itu di atas 50 miliar setahun ya. Itu ternyata sangat kecil jumlahnya ya, hanya sekitar 5.460 ya. Sekali lagi ini data banyak versi tapi ini kita pakai data yang banyak kita temukan di media-media ya, media resmi ya. Sehingga UMKM ini ternyata sangat dominan di Indonesia. Nah, ini harus benar-benar mendapatkan perhatian dari pemerintah ya. Sebetulnya kalau dari Bapak sendiri itu memperlakukan UMKM itu sudah harusnya dipisah. Artinya begini, kan di situ ada mikro, ada kecil, ada menengah. Kita tidak bisa memperlakukan usaha mikro dengan usaha menengah itu dengan perlakuan yang sama, karena sebetulnya secara apa namanya cara permainan sudah sangat berbeda ya. Usaha menengah itu kan dari sisi omset sudah lumayan ya, 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar, dan biasanya mereka sudah punya sistem, mereka sudah relatif membangun organisasi dengan baik ya. Tentu usaha menengah itu menurut Bapak ini perlu mendapatkan perlakuan atau mungkin tidak dimasukkan ya dalam satu paket ketentuan yang disamakan dengan usaha mikro dan usaha kecil ya. Kalau usaha mikro sama usaha kecil it's okay lah, masih bisa diperlakukan sama atau mungkin treatmentnya sama gitu. Tapi kalau usaha menengah sih menurut Bapak sebaiknya dipisahkan karena memang sudah berbeda gitu, dari sisi kapasitasnya berbeda, dari sisi size bisnis ya, kemudian cara main permodalan, kemudian jumlah karyawan dan seterusnya, tantangannya udah pasti sangat berbeda sebetulnya. Anyway, oke. Jadi kita bahas sesuai dengan kondisi yang ada. Artinya memang UMKM itu rentangnya sangat luas ya, mulai dari mikro, kecil, bahkan sampai menengah. Ini kan sangat luas sebetulnya. Untuk di negara kita memang secara undang-undang masih di bawah undang-undang yang sama ya. Kita ikuti, tapi mungkin di lapangan memang dalam taktik manajemen, dalam proses apa namanya permodalan seterusnya tentu bank sendiri pasti membedakan lah ya antara usaha menengah dengan usaha mikro dan kecil ya untuk soal pendanaan yang mereka berikan ya. Nah, salah satu strategi pengembangan UMKM ini adalah dengan pola kemitraan ya antara siapa, antar pelaku UMKM dengan usaha besar ya. Diharapkan mereka itu bisa saling bermitra, bukan saling membunuh, bukan saling menghancurkan ya. Tapi bagaimana bisa bermitra, saling menguatkan dan saling mendukung sehingga sama-sama bisa berkembang gitu. Usaha besar juga terbantu, yang usaha kecil menengah juga bisa ikut menikmati dan ikut ke bawah membesar gitu ya. Prinsipnya apa? Saling menguntungkan, saling mempercayai, dan saling memperkuat. Nah, dalam hubungan kemitraan tersebut, ya, pelaku usaha harus saling memberikan, harus ini ya, yang usaha besar tidak boleh egois ya. Mereka memberikan bantuan bagaimana supaya UMKM ini lebih kuat ya, karena kalau UMKM lebih kuat tentu ini akan berdampak positif terhadap ekosistem ya, ekosistem lingkungan yang didominasi oleh UMKM kan di Indonesia itu. Nah, hubungan tersebut antara lain ya yang bisa dilakukan oleh usaha besar, yang pertama adalah proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan. Ini karena biasanya usaha besar itu sudah punya sistem produksi dan pengolahan yang lebih canggih, yang lebih bagus ya. Mereka bisa mengadopsi teknologi dari luar, sistem dari luar. Nah, ini bisa diajarkan ya, diproses alihkan ya kepada UMKM yang menjadi mungkin vendor mereka, gitu, ya menjadi supplier mereka, diajarkan cara
pembuatan mungkin spare part, cara pembuatan bahan-bahan material yang mereka butuhkan dan seterusnya ya. Jadi ada alih teknologi, alih keterampilan ya, alih keterampilan dari usaha besar kepada UMKM. Kemudian juga pemasaran ya. Jadi usaha besar diharapkan bisa membantu ya membuka akses pasar bagi para UMKM ini sehingga UMKM ini tidak kesulitan dalam menyalurkan produk-produknya gitu ya. Permodalan ini juga bisa ya baik dengan misalnya saja memberikan banyak cara ya bisa melalui kalau pernah Bapak sampaikan ada PKBL ya, program kemitraan bina lingkungan itu khusus untuk BUMN ya kalau itu ya. Itu kan bisa memberikan modal kepada UMKM dalam bentuk pinjaman modal lunak ya. Tapi dalam hal ini permodalan secara umum bukan hanya BUMN maka bisa saja perusahaan besar itu lewat dana-dana CSR-nya itu menciptakan semacam program-program CSR yang akhirnya ini menggerakkan perekonomian dengan memberikan permodalan ya kepada para usaha mikro kecil terutama ya gitu. Misalnya bagi mereka para pedagang kaki lima maka difasilitasi modal gerobaknya. Bagi mereka yang berusaha di bidang produksi makanan ringan, maka difasilitasi untuk pengadaan mesin-mesin kecil ya, mesin-mesin yang sifatnya membantu produksi mereka dan seterusnya. Ini bisa diberikan oleh usaha besar lewat dana CSR atau mungkin skema yang lainnya. Sumber daya manusia ya dengan memberikan pelatihan, support SDM kepada UMKM yang menjadi mitranya dan seterusnya. Teknologi juga seperti itu ya. Nah, proses itu dilakukan ya dengan sebuah pola kemitraan yang dalam Undang-Undang 20 2008 ya itu ada beberapa pola ya, ada beberapa skema. Yang pertama ada inti plasma, kemudian ada subkontrak, ada waralaba, ada perdagangan umum, distribusi keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patung atau joint venture, kemudian outsourcing atau penyembur luaran, dan bentuk kemitraan lainnya. Jadi ada banyak bentuk kemitraan yang bisa dipilih ya. Tinggal mana yang paling cocok, mana yang sesuai dengan kedua belah pihak, maka pola-pola ini bisa dipilih agar terjadi kemitraan yang lebih nyaman, yang lebih tepat buat kedua belah pihak ya. Kita bahas yang pola kemitraan inti plasma ya. Inti plasma ini banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan yang Bapak tahu nih ya, karena Bapak pernah lihat juga itu perusahaan besar peternakan ayam ya. Dia perusahaan besar, dia bermitra dengan para peternak-peternak kecil, di mana perusahaan besar itu menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen dan seterusnya, bibitnya juga, kemudian perusahaan kecil itu kemudian yang mengelola, yang membesarkan dan seterusnya, dan nanti hasilnya akan ditampung oleh perusahaan besar. Jadi perusahaan yang kecil ini tidak perlu investasi terlalu besar, tapi mereka dengan skill yang didapatkan, yang dilatih oleh perusahaan besar itu mereka bisa menjadi ini ya mitra dalam produksi, mitra dalam penggemukan ayam, mitra dalam apa namanya membantu perusahaan besar untuk memenuhi permintaan pasar dan seterusnya ya. Tentu prinsipnya harus saling menguntungkan ya, tidak boleh ada salah satu pihak yang dalam tanda kutip merasa ditindas gitu ya. Ini contoh ya, contoh untuk kemitraan inti plasma. Tapi tidak hanya peternakan, tadi kan hanya contoh ya, bisa juga dalam pertanian ya. Itu bisa ya dirintis ya kemitraan inti plasma sebagai perusahaan besarnya sebagai inti plasmanya ya, sebagai inti plasmanya. Oke, nah nanti kelompok mitra ini yang sebagai supportingnya ini ya berusaha memenuhi, mensupport kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Nah kalau persyaratannya kuat ya nanti perusahaan besar tinggal melatih ya, diajarin perusahaan kecil itu supaya mereka bisa memenuhi persyaratan yang diberikan, karena tentu tetap harus berdasarkan ini ya standar kualitas. Jangan sampai kemudian ketika terjadi kemitraan inti plasma kemudian perusahaan kecil seenaknya, nggak bisa juga. Dia juga harus bisa memenuhi standar yang diminta oleh perusahaan besar. Dan untuk ini perusahaan besar juga harus melatih, kemudian memberikan bantuan asistensi gitu supaya para mitranya ini bisa memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan besar ini ya. Nah kemudian berikutnya adalah
pola kemitraan subkontrak. Ya, ini merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra yang produksi komponen yang diperlukan ya sebagai bagian dari produksinya. Ya, ini sebenarnya agak mirip tapi ini lebih kepada produksi yang mungkin pabrikasi gitu ya kebanyakan ya. Jadi dijadikan subkontrak ya itu. Jadi kalau misalkan perusahaan besar ini punya order itu dia disubkonkan, divendorkan kepada perusahaan yang lebih kecil ya untuk supaya mereka juga dapat pekerjaan. Jadi tidak semuanya diambil oleh perusahaan besar, disubkonkan. Nah, nanti misalnya ya mereka nanti akan berbagi margin gitu ya. Misalkan dapat order 100 M misalnya ya, nanti dipecah-pecah ada mitra-mitranya dapat 1 M 1 M misalnya ya pekerjaan. Nah, nanti kan 1 M ini kan nanti marginnya akan bisa dibicarakan, perusahaan besar juga dapat margin, tapi dia juga bisa memberikan ruang margin kepada perusahaan kecil untuk tetap bisa ada margin dan bisa memberikan pekerjaan sesuai spek yang diminta ya. Jadi sudah sangat biasa nih dalam apa namanya perusahaan-perusahaan manufaktur, pabrikasi itu biasanya terjadi seperti ini ya, proses subkontrak pekerjaan tertentu yang sifatnya manufaktur ya di workshop kecil kan kalau kita coba lihat di Bekasi atau di Jakarta ya atau di Tangerang itu kan banyak banget perusahaan-perusahaan kecil yang dia menjadi subkon ya, dia masih kategorinya UMKM, dia menjadi subkon perusahaan besar, dia menerima pekerjaan dari perusahaan besar ya, tentu dengan aturan main yang sudah disepakati bersama, namanya pola kemitraan subkontrak ya. Dan kontraknya bisa tahunan ya, mereka tanda tangan kontrak ya, nanti disepakati dulu berapa volume yang harus diproduksi, harga berapa, mutu bagaimana, waktu pengerjaannya bagaimana, ini sudah ada apa namanya kesepakatan terlebih dahulu yang harus disepakati dan ditandatangani. Berikutnya adalah waralaba ya, ini sering banget kita dengar atau istilah Inggrisnya adalah franchising, franchise ya. Ini jadi sisi artinya ini hak ya, hak untuk menjual suatu barang, suatu produk ya, atau suatu layanan. Dari sisi jenisnya kita bisa bedakan ya, ada waralaba luar negeri. Ini artinya merupakan waralaba yang berasal dari luar negeri ya. Banyak banget ya di sekitar kita karena memang mereka sudah sangat mapan sistemnya sehingga mudah sekali berkembang ya. Misalkan kalau misalkan restoran ada McD, ada KFC, ini Bapak sebut brand karena memang supaya bermudah ada Bread Talk, ya, ada Starbucks, ada Pizza Hut, itu adalah brand-brand waralaba di luar negeri yang ekspansi ke Indonesia dan kemudian bekerja sama dengan perusahaan lokal yang membeli ya, istilahnya membeli hak atau waralaba itu sehingga mereka bisa memakai mereknya, memakai sistemnya, memakai apa namanya segala hal yang untuk operasional itu diberi hak, tapi memang tentu ada kewajibannya ya, ada kompensasinya ya. Tapi memang ada beberapa kelebihan yang nanti akan kita bahas ya. Nah kalau dari dalam negeri ada juga ya waralaba lokal ya yang asli Indonesia dan juga berkembang, misalnya Alfamart ya, Indomart, kemudian ada ini roti buana ini nggak terlalu terkenal ya. Tapi yang paling mudah paling terkenal ya Alfamart, Indomart yang merajai dunia retail di Indonesia ya, itu lokal. Anda kalau punya dana bisa ambil juga ya waralaba lokal itu. Kalau yang lain ada nggak selain bidang retail? Ada, misalkan apotek ya, ada Apotheka 24 ya. Kalau kuliner ada nggak? Oh banyak banget ya, kuliner waralaba lokal banyak banget ya. Misalnya CFC itu lokal ya, walaupun namanya asing ya, California Fried Chicken itu lokal sebetulnya ya. Kemudian kebab Turki Baba Raffi ya, yang suka pameran-pameran itu dia waralaba lokal ya. Kemudian dulu ada Coffee Toffee, nggak tahu sekarang kayaknya sudah nggak terlalu kedengeran. Terus ada laundry juga ya, waralaba laundry. Di banyak banget ya laundry keluar dari waralabakan ya, Simply Fresh kalau nggak salah namanya, Bapak sebut brand lagi ya. Ini salah satu yang memang apa namanya lokal ya, lokal. Nah, tipe-tipenya banyak, ada trade name financing, ini hanya mendapatkan lisensi brandnya saja ya, bisa memproduksi dengan brand yang membeli brand apa mendapatkan hak lisensi untuk memproduksi dengan brand yang sudah dan dari prinsipal, namanya trade name franchising ya. Ada juga yang mendapatkan hak distribusi, itu namanya product distribution franchising ya. Ada juga yang
pure franchising atau business format ya, ini yang mendapatkan hak sepenuhnya ya, mulai dari trademark, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi pemasaran, kemudian bantuan manajemen dan seterusnya ya. Ini kalau yang brand-brand yang tadi Bapak sebut yang dari luar negeri yang misalnya McD, KFC itu lebih ke benar-benar dia business format ya, jadi pure franchising. Jadi bisa menggunakan semuanya kan gitu ya, mulai dari brand, operation, kemudian quality dan seterusnya bisa semuanya diadopsi atau dipakai ya. Itu namanya pure franchising. Nah, keuntungannya apa? Kalau kita mengambil bisnis waralaba internasional ya tentu saja dari sisi pengalaman dan sukses faktornya cukup tinggi ya. Mereka sudah berpengalaman di banyak negara, sukses di banyak negara, tentu akan lebih tingkat kesuksesannya akan lebih tinggi dibanding kalau misalnya mengambil waralaba lokal atau mengambil atau mendirikan perusahaan sendiri ya. Ada bantuan keuangan bisa jadi dari franchise yang tersebut, kemudahan memperoleh kredit karena masuk ke jaringan itu, ada nama, merek, reputasi, ada bisnis yang sudah terbangun, standar mutunya jelas, biaya produksinya bisa lebih rendah. Kenapa? Karena kan jumlahnya banyak sehingga bisa menekan ya, ada jaringannya. Ya, kesiapan manajemennya tentu lebih baik karena sudah sangat rapi. Kemudian profitnya ya bisa jadi lebih tinggi, ini tergantung ya, tergantung dari produknya juga ya, marginnya seperti apa, tentu beda-beda. Ada perlindungan wilayah biasanya karena setiap waralaba itu bisa memberikan hak teritori tertentu untuk lingkungan tertentu ya. Dan risiko gagalnya biasanya juga relatif kecil ya. Nah, tapi juga ada kerugiannya. Yang pasti yang pertama kadang-kadang program latihan dari franchisor itu jauh dari harapan, tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kadang-kadang seperti itu. Dan franchisor hanya sedikit memberikan kebebasan. Nah, ini yang paling kentara ya. Karena kalau kita menjadi franchisee gitu ya, maka kita tidak bebas berkreasi. Kenapa semuanya harus ikut aturan dari franchisor? Semuanya kita harus ikut semua display, kemudian cara pelayanan, quality, kemudian semua hal itu semuanya harus ngikut supaya standar. Kita tidak bisa sembarangan merubah warna display, warna seragam nggak bisa karena semuanya sudah standar. Sehingga memang tidak punya kebebasan. Kuncinya di situ harus ikut benar sistem yang sudah ada gitu ya. Itu satu sisi juga kelemahan ya, karena bagi orang yang sangat kreatif tentu ini sangat membelenggu ya, nggak cocok lah gitu. Nah, dan yang pasti biaya waralabanya ya, lisensinya ya, franchising fee-nya itu kadang-kadang sangat besar ya, yang apalagi untuk yang sudah sangat terkenal ini bisa jadi sangat memberatkan di awal karena harus bayar di awal biasanya untuk franchise fee-nya. Oke, itu untuk waralaba. Kemudian ada juga pola kemitraan perdagangan umum ya. Nah, ini pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut ya. Ini banyak juga pakai pola ini. Distribusi keagenan ya ini juga sangat jamak ya. Jadi ya mitra menjadi agen distribusi dari perusahaan besar ya, diberikan hak ya kepada kelompok mitra ini untuk memasarkan barang dan jasa dari perusahaan, sehingga perusahaan mitra ini bertanggung jawab terhadap mutu dan volume produk atau jasanya ya. Nah, ini banyak ya. Nah, ini sekarang apa sih bedanya komisi versus diskon ya? Kalau komisi itu besaran pembagian hasil penjualan ya, berupa persentase yang akan diberikan kepada mitra dalam skema titip jual. Kalau kita skemanya konsinyasi titip jual maka kita dapat komisi, misalnya komisi 10%. Ini beda dengan diskon ya. Kalau diskon itu harga khusus yang diberikan oleh produsen ya kepada mitra pemasaran yang berkenan menjalankan skema beli putus gitu ya. Jadi beda ya, kalau dia beli putus maka ada skema harga diskon. Ya, harga diskon misalkan diskon 10%, diskon 30%, diskon berapa persen. Nah, ini ada skema harga diskon ya, karena sebagai kompensasi dia mau beli putus. Karena kalau beli putus kan dia menanggung ini ya, menanggung risiko ya. Maka harus layak mendapatkan kompensasi dalam bentuk diskon yang biasanya lebih tinggi ya, supaya marginnya lebih tebal gitu ya. Kemudian omset dan margin laba ya. Nah, ini
margin laba ini juga perlu mendapatkan perhatian ya. Ada orang yang omsetnya tinggi, margin labanya tipis ya. Karena fokusnya dia di faktor kalinya, di jumlahnya. Boleh saja ini biasanya perusahaan-perusahaan consumer yang repeat ya, repeatnya tinggi itu biasanya marginnya tipis ya, tapi dia ininya tinggi perputarannya, ya omsetnya jadi tinggi gitu. Nah, tapi ada juga perusahaan yang marginnya tebal, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang produk-produk yang tidak repeatnya tidak terlalu cepat, dia mengandung teknologi, kemudian tingkat apa namanya kerumitannya cukup tinggi dan seterusnya, biasanya margin labanya tinggi ya, jadi tergantung dari produknya juga ya. Terus kita pilih yang mana ya, semuanya baik ya. Kalau Anda grosir ya tentu saja volume ya, mementingkan volume ya. Marginnya tipis karena jualannya kepada reseller, tapi kan reseller kalau sekali beli kan banyak ya dan kan repeat terus ya. Tapi kalau misalnya kita itu retailer ya tentu sebaiknya kita mengambil marginnya agak tebal karena kita tidak terlalu fokus ke volume biasanya ya. Ya tergantung produknya juga sebetulnya ya. Kalau menurut saya ya kalau bisnis ya usahakan marginnya jangan terlalu tipis lah ya. Ya marginnya cukup lah untuk operasional, untuk keuntungan kita sehingga kita punya ruang untuk pengembangan ya, punya ruang untuk investasi, punya ruang untuk riset, punya ruang untuk pengembangan organisasi dan itu bisa kita lakukan kalau memang margin kita cukup bagus ya sehingga kita punya modal atau hasil yang lebih banyak ya untuk bisa melakukan itu ya, untuk bisa bertumbuh gitu. Kalau terlalu tipis nanti habis di jalan ya. Habis untuk operasional nanti perusahaan kita nggak tumbuh kalau margin kita terlalu tipis ya. Nah, ada skema bagi hasil juga ya. Skema bagi hasil ini adalah pembagian hasil antara usaha penyedia dana dengan pengelola dana ya. Ini kita bicaranya ini lebih ke bank ya. Oke, kita ini singgung sedikit ya. Jadi kalau bank konvensional itu kan bayar bunga ke nasabahnya ya. Kalau kita nyimpan uang di bank, kita dapat bunga, itu bank konvensional. Kalau bank syariah kan kita juga dapat namanya bukan bunga tapi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbahnya. Misalkan 60-40, 50-50 dan seterusnya. Ya, jadi ini disinggung sedikit ya di materi ini tentang perhitungan tingkat bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah itu ada dua sistem ya. Biasanya profit sharing itu bagi hasilnya berdasarkan profit setelah dikurangi dengan operasional, tapi bisa juga revenue sharing. Ini bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana ya. Kalau revenue sharing ini dari pendapatan ya, pendapatan pengelolaan dana ya, bukan dari profit. Jadi sebelum dikurangi dengan operasional berdasarkan revenue pendapatan juga langsung ditentukan dari situ bagi hasilnya berapa yang harus di-share kepada nasabah gitu ya. Nah, ini detailnya nanti silakan ini dibaca sendiri ya, perbedaan bagi hasil dengan bunga ya. Banyak banget sumber di luar sana. Jadi kita hanya singgung sedikit-sedikit saja. Nah, kalau penentuan bunga ya di bank itu dibuat pada waktu akad, misalkan nyimpen bunganya 6% ya, di waktu akad sudah ditentukan asumsinya ya harus selalu untung. Sehingga bisa ngasih bunga segitu gitu ya. Sementara kalau bagi hasil, ketika menentukan bagi hasil itu ya nisbahnya ditentukan pada waktu akad ya, tapi berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi gitu. Misalkan nisbahnya adalah 60-40 gitu. Kalau untung ya nanti dibagi 60 dari keuntungan ya. Itu 60 let's say buat banknya, 40 buat nasabah. Jadi kalau pada sistem bunga, besarnya persentase itu berdasarkan dengan jumlah uang atau modal ya yang dipinjamkan, sementara besarnya rasio bagi hasil itu berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ya, ini bedanya ya di sistem bank konvensional dengan sistem syariah ya. Yang sekarang sistem syariah juga udah mulai banyak ya, sudah mulai berkembang ya. Nah, pembayaran bunga itu tetap seperti dijanjikan ya, tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah itu untung atau rugi. Ya, nggak peduli untung atau rugi ya bunga tetap harus dibayarkan. Tapi kalau bagi hasil tergantung dari keuntungan proyek ya. Kalau untung ya nanti ada bagi hasil yang
dibagikan. Tapi bila rugi, maka kerugian itu ya akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, kalau pada sistem bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Ya. Biasanya kalau ekonominya lagi booming, keuntungannya berlipat, ya kita bayar bunganya tetap seperti kesepakatan. Jadi kan keuntungan perusahaan lebih tinggi. Itu kalau sistem bunga. Tapi kalau sistem bagi hasil ya otomatis jumlah pembagiannya akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah laba gitu ya. Ya ini ada plus minusnya sih ya gitu. Tapi kalau rugi juga otomatis kan bagi hasilnya jadi tidak ada kan gitu, nggak dibayar bagi hasil. Nah, memang masing-masing punya ini ya, punya kekhasan ya. Oke, karakteristik bagi hasil ya. Nah biasanya bagi hasil ini berupa persentase ya. Jadi nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase, bukan dalam nominal uang tertentu. Nggak bisa bagi hasilnya 1 juta, nggak bisa. Jadi bagi hasilnya persen. Bagi hasilnya 5%, 10% dari ini ya dari keuntungan gitu. Persentase dari keuntungan berapa nisbahnya gitu. Bagi untung dan bagi rugi. Nah ini prinsipnya ya, karakteristiknya bagi untung, bagi rugi. Jadi pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan bagi rugi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Ini tolong dibedakan ya. Jadi misalkan bagi untung nih, nisbahnya 60-40. 60-40 misalnya ya. 60-40 maka ya itu bisa saja misalkan modalnya, porsi modalnya 60-40. Tapi bagi hasilnya 70-30 itu boleh saja. Jadi kalau apa namanya pembagian keuntungan itu berdasarkan nisbah yang disepakati, ya, misalkan yang disepakati 60-40 ya 60-40. Walaupun modalnya mungkin proporsinya 70-30 gitu. Itu bisa saja seperti itu. Tapi kalau bagi rugi itu berdasarkan porsi modal ya, berdasarkan porsi modalnya. Jadi tanggung jawab atas kerugian itu berdasarkan porsi modal masing-masing pihak ya. Nah, nanti ada juga jaminan ya sebagai apa namanya penguat ya. Besaran nisbahnya ini tentu saja hasil tawar-menawar. Jadi kalau misalkan Anda mau dengan bank kesepakatan ya silahkan tawar-menawar aja. Nisbah bagi hasilnya berapa-berapa, 60-40, 70-30, 45, 55 itu nego di awal. Ya, walaupun kadang-kadang sebenarnya bank sudah menentukan segini ya. Kalau nasabah setuju ya tanda tangan, kalau nggak setuju ya nggak usah tanda tangan gitu ya. Oke. Kemudian ada jenis kontrak bagi hasil ya, ada musyarakah, ada mudharabah ya. Ini dua transaksi atau dua kesepakatan yang sering kita dapatkan di bank syariah gitu ya. Kalau musyarakah itu kerjasama ya antar dua belah pihak ya, syirkah gitu ya. Masing-masing punya andil modal di sana, punya ini ya, punya kontribusi. Misalkan si A 100 juta, si B 50 juta, digabung modalnya ya kan membentuk suatu usaha tertentu. Ini musyarakah namanya ya, musyarakah. Bedanya apa dengan mudharabah? Kalau mudharabah itu antara pemilik dana atau sahibul mal dengan pengelola gitu. Kalau musyarakah itu sama-sama andil modal, sama-sama kontribusi modal. Ya, sama-sama ya modal nggak harus uang ya, bisa jadi ada kontribusi dalam bentuk tanah, dalam bentuk uang, dalam bentuk fasilitas kerja gitu ya. Tapi kedua belah pihak ini sama-sama kontribusi, tidak hanya modal tenaga doang, gitu ya. Nah kalau mudharabah itu yang satu sebagai pemilik dana, full dana dari dia, sementara yang satu mudharib namanya itu pengelola yang hanya modalnya modal tenaga, modal pikiran, modal keahlian, modal manajemen, ya. Tapi dia nggak keluar uang, nggak keluar dana yang digunakan untuk perputaran usaha. Nah, nanti dalam mudharabah itu juga ada kesepakatan pembagian keuntungannya seperti apa, itu juga ada kesepakatannya, ya. Silakan nanti dibaca ya untuk rukun mudharabah. Nah, syaratnya ini juga harus ada sigot ijab kabulnya, kemudian diterapkan dengan jelas bagi hasil pemilik berapa persen, mudharib atau pengelola berapa persen, itu harus disepakati dari awal ya. Gitu. Nah, ada juga kerjasama berikutnya adalah kerjasama operasional ya. Nah, untuk kerjasama operasional ini sangat bervariasi ya.
Ada bentuknya kerjasama operasional persetujuan perdata, ada joint agreement, consortium agreement, ada BOT, build, operate, transfer. Ya, ini banyak ya. Nanti detailnya bisa kita bahas di kesempatan yang lain ya. Kerjasama operasional ini bisa antar dua perusahaan, ya bisa antar tiga pihak dan seterusnya, itu bisa. Bapak kasih contoh aja, misalkan untuk build, operate, dan transfer. Ya, biasanya ini contohnya jalan tol ya. Jalan tol ini kan mereka yang membangun kan rata-rata sekarang swasta ya atau BUMN. Nah, swasta itu membangun dengan modalnya, sebagian modal pinjaman, kemudian karena dia sudah membangun itu, maka dia dapat mengoperasikan, dapat konsesi, misalkan 35 tahun misalkan. 35 tahun dia mengoperasikan itu dan bisa memperoleh penghasilan dari operasi itu. Kalau nanti sudah selesai konsesinya, maka kemudian dikembalikan ya kepada pemilik atau kepada pemerintah misalkan ya, ditransfer gitu. Contoh lain, kalau Anda pernah umroh ya, maka di depan Masjidil Haram itu ada satu komplek namanya Zam-Zam Tower ya, yang sering kita lihat di foto-foto ya. Kalau di Masjidil Haram di depannya ada satu komplek gedung bertingkat yang ada jam raksasanya, itu namanya komplek Zam-Zam Tower. Itu dibangun dengan skema BOT ini, build, operate, transfer. Jadi dari itu kan tanahnya tanah wakaf ya, tanah wakaf dari raja, kemudian dibangun oleh pihak lain ya, swasta. Kemudian yang membangun itu kan itu biayanya triliunan untuk bangun itu. Nah, setelah membangun dia dapat hak untuk mengoperasikan dan mendapatkan keuntungan di sana selama sekian tahun. Setelah selesai kontrak, maka kemudian itu diserahkan kembali kepada pihak pemilik atau pihak kerajaan ya. Jadi ya saling menguntungkan gitu, pihak kerajaan tidak keluar dana untuk membangun, tapi dia harus merelakan selama kurun waktu tertentu, selama masa kontrak, maka yang mengoperasikan dari hotel-hotel itu adalah pihak yang membangun itu, dan dari situlah mereka akan mendapatkan keuntungan. Tentu mereka sudah berhitung ya, berhitung kira-kira berapa keuntungan yang bisa didapat ya. Kemudian ada usaha patungan atau joint venture ya. Ini kerjasama dua perusahaan menggabungkan expertise untuk membangun atau beroperasi ya, membentuk perusahaan baru juga bisa. Contohnya sekarang di dekat rumah Bapak di Grand Wisata, Komplek Grand Wisata Bekasi, ada mall baru yang baru dibangun, namanya Mall Living Gold ya. Sekarang sudah groundbreaking, sudah proses pembangunan. Itu adalah joint venture atau patungan. Jadi membentuk perusahaan baru ini sahamnya dua grup ya. Jadi, pertama dari Sinar Mas Land, dia punya kontribusi sekian persen, kemudian dari Kawan Lama Group yang punya ini ya, yang punya Hardware Informa itu sekian persen ya. Dari dua perusahaan ini membentuk perusahaan patungan. Kemudian mendirikan mall yang namanya Mall Living Gold ya. Kontribusinya mungkin nggak hanya dalam bentuk modal uang ya, bisa jadi karena tanahnya itu tanahnya Sinar Mas Land, berada di kawasan Grand Wisata, ya mungkin salah satu kontribusinya adalah tanah itu yang kemudian dinilai dengan bentuk setoran modal kan gitu. Itu namanya usaha patungan. Banyak banget ya perusahaan yang menggabungkan kekuatan, baik kekuatan uang, kekuatan teknologi, kekuatan akses, dan seterusnya, membentuk satu perusahaan baru yang namanya joint venture perusahaan patungan untuk bisa mengerjakan suatu proyek tertentu. Nah, berikutnya adalah outsourcing ya. Outsourcing ini adalah pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada pihak lain. Ini kalau di perusahaan manufaktur banyak ya, misalkan perusahaan Toyota misalnya, dia bikin shock breaker-nya itu di outsource ke perusahaan lain misalnya. Dia bikin satu ini di outsource ke perusahaan. Yang paling gampang sebenarnya outsourcing itu adalah untuk manajemen, misalnya contoh langsung ya, misalnya untuk pengelolaan gedung. Pengelolaan gedung itu biasanya perusahaannya outsourcing. Security biasanya kan nggak dikelola oleh perusahaan, tapi diserahkan ke perusahaan lain kan gitu. Kalau kita misalnya ke mall, ke bank, itu security-nya biasanya perusahaan lain, namanya perusahaan outsourcing. Bisa juga untuk kebersihan atau cleaning service. Ya, kalau kita ke gedung-gedung di mana cleaning service-nya biasanya dari satu perusahaan profesional gitu. Parking ya, untuk pengelolaan parkir itu biasanya juga di-outsource ya ke perusahaan yang memang ahli dalam jasa perparkiran. Sehingga perusahaan tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana manajemen perparkiran, tapi tinggal di-outsource saja, diserahkan ke pihak lain dengan satu perjanjian tertentu yang namanya perjanjian outsourcing.
Ini bentuk-bentuk kerjasama ya. Jadi UMKM juga bisa menjadi mitra outsourcing dari perusahaan besar, maksudnya begitu ya, dengan mengerjakan pekerjaan tertentu, order tertentu ya. Ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kelebihannya tentu ya perusahaan hanya fokus pada bisnis inti. Bisnis yang enggak itu serahin ke perusahaan outsourcing, misalnya security, cleaning service, kemudian pertamanannya ya, itu serahin aja ke perusahaan lain. Dia fokus di bisnisnya aja. Atau mungkin dia fokus di marketing, produksinya di outsource ke perusahaan lain yang punya teknologi yang lebih bagus misalnya. Nah, tapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya ya kadang-kadang bisa kehilangan, perusahaan akan kehilangan keterampilan kritis ya, kehilangan kompetensi di bidang yang di outsourcing-kan. Karena kalau di outsourcing-kan kan berarti kan dikerjakan oleh pihak lain. Dengan dikerjakan oleh pihak lain otomatis ya lama-kelamaan kan perusahaan tidak punya kompetensi untuk mengerjakan di bidang itu kan gitu ya. Ini tergantung dari kebijakan manajemen dan arah manajemen ke depan mau seperti apa. Kalau memang ingin menguasai kompetensi di bidang itu ya jangan di outsource. Tapi kalau ingin direlakan ya di outsource saja, terima bersih saja nggak apa-apa ya. Karena perusahaan tentu sudah berhitung ya atas semuanya itu. Oke, itu ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh UMKM dalam rangka bermitra dengan perusahaan besar. Ada banyak skemanya, tinggal dipilih saja. Bisa digabung-gabungkan juga, tidak hanya satu skema, tapi juga bisa beberapa skema ya, yang jelas dan bisa berubah-ubah juga tergantung kesepakatan karena sifatnya fleksibel. Yang penting kepentingan kedua belah pihak itu bisa terlindungi dan sama-sama saling menguntungkan ya. Oke, sementara itu ya pengantar diskusi pada kesempatan kali ini mengenai kemitraan UMKM. Semoga ini bisa menjadi pemantik ya diskusi kita karena banyak banget sebetulnya kasus-kasus di lapangan yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Kita lanjutkan dengan diskusi di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.